Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan mahasiswa, pada pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang tauhid, sejarah, dan perkembangannya. Baik, kita akan membahas tauhid dari masa Nabi, masa sahabat, masa abad ke-8, abad ke-12 sampai 18, lalu kemudian abad ke-20. Seperti apa tauhid itu berkembang, begitu ya. Baik, lanjut. Ya, pada masa Rasulullah ini sebagai seorang nabi dan rasul yang memegang the one and only authority of Islam. Jadi Rasulullah sebagai satu-satunya pemegang otoritas Islam, baik itu dari ajaran tauhid maupun ajaran-ajaran syariat. Pada masa Rasulullah, tauhid ini berada pada periode pembinaan akidah yang awalnya kaum musyrikin Quraisy yang ada di Arab Saudi, semenanjung Arab, itu ditata perlahan-lahan akidahnya sehingga betul-betul mentauhidkan Allah. Jadi yang kedua, ada Rasulullah membentuk sebuah komunitas. Jadi yang pertama tadi periode pembinaan akidah. Nah, komunitas yang dibentuk oleh Rasulullah pada periode pembinaan akidah ini ada di kawasan Arab. Jadi ini berhubungan dengan ayat-ayat yang turun di negara Makkah gitu, atau yang kita kenal dengan surat Makkiyah. Nah, surat Makkiyah, surat yang turun kepada komunitas yang dibentuk Nabi di kota Mekah yang bertujuan untuk pembinaan akidah menuju tauhid dari dari akidah jahiliyah menuju akidah tauhid, begitu ya. Lalu kemudian ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, maka Rasulullah membentuk sebuah komunitas baru lagi, yaitu sahabat-sahabat Ansor, begitu kan, dari orang-orang Madinah. Nah, ini beliau Rasulullah SAW membentuk sebuah komunitas yang isinya tidak hanya dibina akidahnya, tapi juga diisi dengan peraturan-peraturan yang menitik beratkan pada prinsip kesatuan umat, begitu. Nah, kemudian baru dari Madinah ini Rasulullah mengekspansi beberapa negara-negara semenanjung Arab di sekitar Makkah dan Madinah untuk mengajak pemimpin negara-negara di sebelah tersebut agar bisa masuk Islam. Nah, disinilah letak kemudian tidak hanya pembinaan akidah, tidak hanya membentuk peraturan-peraturan dengan prinsip kesatuan umat, tapi juga Rasulullah membuat sebuah komunitas umat Islam baru antara Makkah, Madinah dan wilayah-wilayah di sekitar Makkah, Madinah yang masuk Islam dengan peraturan-peraturan yang berisikan prinsip kedaulatan Islam, begitu. Oke, pada masa tabi'in, wah ini mana ini? Aduh, ini agak error. Oke. Pada masa Khulafaur Rasyidin, yang pertama Abu Bakar. Jadi karena tadi Rasulullah berekspansi menyebarkan agama Islam ke negara-negara di sekitar Mekah dan Madinah, maka
saat Rasulullah meninggal, masa transisi antara Rasulullah meninggal dan Khulafa Rasyidin yang pertama Abu Bakar ini masih penuh dengan periode pembinaan kesatuan dan kerukunan umat. Jadi umat-umat Islam yang ada di negara lain itu berupaya untuk disatukan kembali agar tidak pecah pada saat Rasulullah meninggal, setelah wafatnya Rasulullah begitu. Apa indikatornya? Jadi ada beberapa poin yang bisa diambil, yaitu ketika sahabat mempunyai bacaan Al-Quran yang berbeda, karena logat dari negara Arab dan logat dari negara sekitar Arab yang berbeda, maka Abu Bakar kemudian berusaha untuk merukunkan atau mempersatukan umat Islam di sini. Begitu juga ketika pada periode masa Khalifah Umar bin Khattab. Jadi ada periode pembinaan kesatuan dan kerukunan umat. Jadi mulai ada kodifikasi atau kemudian atau disebut dengan mulai disatukan kembali umat Islam dalam bentuk model kesatuan kitab suci umat agama Islam agar tidak berbeda-beda. Maka kodifikasinya dibukukanlah ayat-ayat Al-Quran tersebut, dibuatlah tim yang membentuk kitab suci Al-Quran begitu. Dibuat tim untuk membentuk kitab suci Al-Quran dari sahabat-sahabat dari berbagai daerah, kemudian dibakukan menjadi satu buku Al-Quran yang kita baca setiap hari itu. Oke, lanjut. Pada masa periode Utsman bin Affan, nah di sini terjadi banyak kekacauan politik dan diakhiri dengan terbunuhnya Khalifah Utsman sendiri itu. Kenapa kok bisa terjadi kekacauan politik? Ada banyak, karena ketika pembentukan pejabat-pejabat struktural kekhalifahan, maka ada indikasi bahwasanya indikasi tudingan yang menjelek-jelekkan sahabat Utsman bahwasanya Utsman itu melakukan praktek korupsi, nepotisme begitu, mengangkat saudara, mengangkat klan bani atau sukunya sehingga menjadi pejabat di beberapa daerah di luar Mekah dan Madinah. Ini yang kemudian menjadikan beberapa orang tidak senang dan membunuh Khalifah Utsman. Jadi karena kemudian dibunuh, maka umat Islam terpecah menjadi beberapa golongan dan partai. Dan inilah yang menjadi cikal bakal berkembangnya keilmuan Islam dalam Islam, mau itu ilmu tauhid, ilmu fikih dan lain sebagainya. Tapi karena kita membahas mata kuliah tauhid, maka berkembanglah ilmu tauhid sejak pada masa Utsman, bertambah banyak begitu ya. Pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, ini karena tadi sudah dimulai pada masanya Utsman bin Affan mulai berkembang. Pada masa Ali bin Abi Thalib tumbuh subur pintu-pintu takwil yang mencoba memberikan makna baru pada ayat Al-Quran dan hadis, sehingga dari sini ada muncul berbagai macam model penafsiran yang ketika dibakukan maka menjadi aliran-aliran dalam ilmu tauhid begitu ya. Oke, lanjut. Ya, aliran apa saja yang muncul ketika pada zamannya Khalifah Ali bin Abi Thalib begitu. Yang pertama ada Qadariyah. Jadi manusia punya free will, kehendak bebas melakukan apa saja yang ia mampu. Tidak ada, jadi takdir itu ada di tangan manusia. Kamu mau kaya, kamu mau pintar, kamu mau berhasil dan sukses, itu ada di tangan manusia. Itu. Jadi Allah tidak berhak ikut campur mengatur takdir manusia. Itu ciri-ciri dari aliran Qadariyah. Jadi kalau ada di antara rekan-rekan mahasiswa yang kemudian, atau ada di antara teman-teman yang di luar sana yang berpikiran
Oh, manusia itu berhak menentukan dirinya sendiri. Nah, ini kemudian bisa termasuk dalam aliran Qadariyah. Nah, contohnya siapa? Korun. Oh, saya kaya. Saya bisa kaya ini karena saya sendiri, bukan karena Allah. Nah, hati-hati, itu bisa masuk kepada aliran Qadariyah. Begitu ya. Oke, lanjut juga aliran Jabariyah, yaitu manusia itu semuanya ditentukan oleh Tuhan. Manusia tidak punya kekuatan apa-apa dalam menentukan takdirnya. Sebagai contoh, aduh aku goblok ini lagi. Misalkan saya bodoh sama atau pintar kayak gini ya, karena Tuhan, Pak. Kalau ada yang mengatakan seperti itu bisa jadi pengikut aliran Jabariyah. Kamu kenapa kok nilainya jelek? Ya takdir Pak, dari Tuhan Pak. Itu Jabariyah itu ya. Diingat-ingat. Kamu, ya apa? Kamu kok bisa kecelakaan? Ya Pak, namanya takdir. Itu Jabariyah. Ya, namanya takdir dari Tuhan. Semuanya Tuhan, pokoknya kembali kepada Tuhan. Manusia tidak punya kekuatan apa-apa untuk mengatur takdir. Maka bisa dipastikan itu masuk dalam aliran Jabariyah. Lalu kemudian ada kelompok yang lain, Khawarij. Khawarij di sini adalah jadi kelompok seseorang yang pada waktu masa Ali bertikai begitu ya. Tapi dia punya pemikiran tauhid begini. Semua orang Islam yang melakukan dosa besar, maka oleh orang Khawarij dihukumi kafir. Jadi kalau ada orang dikit-dikit kafir, dikit-dikit mengkafirkan orang, kamu kafir. Nah, itu termasuk ciri-ciri dari aliran Khawarij. Begitu ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Lalu ada aliran Mu'tazilah gitu. Aliran Mu'tazilah di sini ciri-cirinya yang pertama, ya manusia bebas berkehendak dan berbuat apa saja. Hampir mirip dengan yang di sebelumnya, yang Qadariyah ini ya. Hampir mirip dengan Qadariyah. Ya, ini kepanjangan. Mana? Nah, ini ya. Manusia bebas berkehendak dan berbuat apa saja. Lalu yang kedua, Tuhan itu tidak punya sifat apapun yang melekat pada zat Allah. Jadi begini, pada waktu itu muncul aliran yang mengatakan kalau Allah punya sifat, kalau Allah punya zat, lalu kemudian Allah punya sifat, maka sifat ini adalah sesuatu hal yang baru yang melekat pada diri Allah. Maka tidak mungkin hal yang baru itu melekat pada Tuhan begitu. Ya, kalau zat, ya udah zat saja tanpa adanya sifat. Jadi Tuhan itu tidak punya sifat kasih sayang, tidak punya sifat lemah lembut, tidak punya. Itu menurut aliran Mu'tazilah. Itu nanti kita bisa bahas di beberapa lebih jauh dengan materi yang ada di belakang nanti ya. Yang ketiga ciri-cirinya yaitu bagi seorang muslim yang dosanya sama berat ketika ditimbang di hari akhir nanti, sama beratnya dengan pahalanya. Jadi beratnya kalau ditimbang digital itu katakan itu gram-gramannya sama persis. Beratnya 1 kilo lebih 1 gram misalkan berat pahalanya, maka berat dosanya juga sama 1 kilo lebih 1 gram. Nah itu terus gimana Pak? Masuk neraka apa masuk surga? Menurut aliran Mu'tazilah tidak masuk neraka juga tidak masuk surga. Nah terus bertempat di mana Pak? Bertempat di manzilah bainal manzilatain, sebuah tempat yang bukan di surga dan bukan di neraka begitu. Oke, lanjut ada pada masa Ali ini berkembang Syiah juga ya.
Syiah ini orang-orang yang mendukung Ali ketika ada arbitrase gitu. Silahkan nanti rekan-rekan cari tahu sendiri tentang arbitrase di Google begitu ya. Arbitrase atau tahkim antara Ali bin Abi Thalib dan pendukung Muawiyah, lalu kemudian dengan keluarga Rasulullah lainnya yang kemudian rebutan sehingga mengakibatkan terjadinya perang Jamal begitu, perang onta. Oke, Syiah ini ciri-cirinya adalah pengikut setia Ali bin Abi Thalib, mengagung-agungkan Ali bin Abi Thalib daripada sahabat-sahabat yang lain. Tapi Syiah ini juga punya ciri-ciri yang lain, yaitu dia suka membenci Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Aisyah. Bahkan kadang Aisyah itu sering disebut dengan wanita yang tidak sopan begitu ya, karena ada peristiwa hadis ifki begitu pada masa Rasulullah. Tapi kemudian Allah membantah bahwasanya Aisyah itu adalah wanita terhormat dan baik-baik, tidak pernah melakukan hal-hal yang keji dan fahisyah begitu. Jadi makanya Allah sendiri membantah ucapannya Syiah begitu terhadap tuduhan hadis ifki begitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini pada abad ke-8 ada pertarungan keras antara Mu'tazilah dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oke, kita perbesar ini. Oh, ini agak error. Oke, teman-teman, sebentar ya. Ya, pada abad ke-8 ini aliran Mu'tazilah ini pada abad ke-8 aliran Mu'tazilah seperti yang tadi saya sebutkan, aliran Mu'tazilah mempersepsikan tauhid zat secara mutlak. Jadi Allah itu hanya mempunyai zat saja tanpa sifat begitu. Lalu kemudian maksudnya Allah itu Maha Esa tanpa ada sifat-sifat yang menjadi pendamping dari zat tersebut. Sebab jika ada wujud sifat yang bukan zat, maka berarti ada bermacam-macam wujud yang kekal, ta'addudul qudama begitu dalam ilmu kalam. Sehingga tauhid menjadi tidak murni. Artinya selain zat kok ada sifat. Sifat ini kan sesuatu bentuk baru yang melekat pada zat gitu. Ada bentuk baru lagi di sini, berarti ada zat di dalam zat begitu. Ini ta'addudul qudama ini tidak murni menurut Mu'tazilah tauhidnya. Begitu. Nah, dari sini kemudian beberapa ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ini kemudian merespon bahwasanya dengan tegas ulama mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwasanya Allah mempunyai sifat selain zat. Kenapa? Karena Allah sendirilah yang menyatakan demikian dalam Al-Quran. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Gitu kan, wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi. Allah itu alimul ghaibi, maha tahu hal-hal yang gaib yang tidak diketahui oleh manusia. Al-khaliqul bari'ul musawwiru lahul qahharul fah. Itu di ayat Al-Hasyr, ayat Makro terakhir itu disebutkan, Allah sendiri menyebutkan wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Al-Malikul Quddus, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, dan seterusnya begitu. Allah yang menyatakan bahwasanya Allah sendiri dalam Al-Quran yang menunjukkan dia punya sifat pada zatnya. Nah, sifat-sifat ini tidak sama dengan zat.
bahkan lain, tapi ada di dalam zat. Itu menurut pendapat dari Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, perbedaannya demikian. Pertarungan di abad ke-8 antara Mu'tazilah dan Ahlussunnah wal Jamaah itu berada pada seputaran Allah itu punya zat, punya sifat atau tidak. Kalau punya zat, apakah harus punya sifat? Nah, ini semua dijawab tadi di slide yang sekarang. Oke, lanjut. Ya, pada abad ke-8 pada abad ke-12 hingga 18 ada ulama yang melakukan pemurnian atau istilahnya bukan puritan ya, tapi memurnikan tauhid begitu dan membakukan tauhid. Siapa? Ibnu Taimiyah. Jadi kalau tadi Ibnu Taimiyah itu kalau merespon dari dialog yang ada pada abad ke-8 tentang keesaan zat Tuhan, maka Ibnu Taimiyah tidak lagi menekankan keesaan zat Allah dalam perumusan doktrin tauhid begitu ya. Tapi Ibnu Taimiyah mencoba menekankan kapasitas Allah sesuai dengan banyak ayat yang menegaskan bahwasanya Allah itu bukan zat, tapi Allah itu bukan memiliki zat dan sifat, tapi Allah itu bekerja sebagai ilah dan rob begitu ya. Tuhan sebagai ilahun, Tuhan, dan robbun, pengatur alam semesta begitu. Jadi pada abad ke-12 hingga abad ke-19 bermunculan ide-ide tentang Allah sebagai ilah dan Allah sebagai rob, begitu. Yang pertama tauhid. Nah, ini pembakuan tauhid rububiyah. Jadi Allah mengesahkan Allah. Jadi kita mengesahkan Allah dengan dalam penciptaan, dalam kemudian kekuasaannya Allah yang menguasai serta mengatur alam semesta. Itu tauhid rububiyah. Sedangkan tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah dalam ibadah dengan tidak menyembah dan mendekatkan diri kepada selain Allah. Dan ketiga, ada tauhid asma wa sifat, mengesahkan Allah dalam pemberian nama dan sifat kepada Allah sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis Nabi, tanpa mengubah, menafikan atau kemudian memperbandingkan. Jadi ada tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Ini diciptakan oleh Ibnu Taimiyah pada masa abad ke-12, dan perkembangan tauhid uluhiyah, rububiyah, dan asma wa sifat ini berkembang hingga abad ke-18, banyak didiskusikan pada abad-abad pada saat itu begitu ya. Begitu teman-teman, kita lanjut. Nah, ini pada abad ke-20, diskusi atau diskursus tentang ilmu tauhid dan ketauhidan itu tidak lagi seperti abad ke-8 dan abad ke-12, tapi bergeser. Kalau abad ke-8 tadi diskursusnya tentang zat dan sifat Allah. Kalau abad ke-12 sampai 18 diskursusnya tentang tauhid uluhiyah, rububiyah, dan asma wa sifat. Kalau yang abad ke-20, nah ini bedanya. Abad ke-20 ini menekankan esensi tauhid yang lebih menitik beratkan kepada fungsional. Jadi fungsi tauhid saja, tapi bukan non ideologis. Kalau abad ke-8 ideologis karena masih keesaan Tuhan, berhubungan dengan zat dan sifat. Lalu kemudian ideologis yang abad ke-12 sampai ke-18 mengenai tauhid ilah dan rob begitu. Sedangkan di abad ke-20 kita membahas tentang esensi tauhid berdasarkan fungsi non ideologis begitu. Nah,
Ini saya mengutip dari penjelasannya dosen saya pada waktu S2 dulu, yaitu beliau adalah Dr. Hamim Ilyas begitu ya. Beliau mengatakan begini, pada abad ke-20 Fazlur Rahman, tokoh yang bernama Fazlur Rahman menekankan fungsi moral tauhid melalui penjelasannya tentang ajaran-ajaran pokok tauhid dalam Al-Quran. Jadi ada ajaran-ajaran tauhid yang menjadi esensi dalam ayat-ayat Al-Quran. Nah, ajaran esensi yang berupa esensi tauhid ini kita bisa temui dalam tema-tema ketuhanan, tema-tema manusia sebagai individu, manusia sebagai anggota masyarakat. Ini berhubungan erat dengan fungsi tauhid bagi manusia sebagai anggota masyarakat. Fungsi tauhid dalam alam semesta. Bisa Pak? Bisa. Bagaimana? Silahkan baca bukunya Fazlur Rahman ya. Lalu kemudian ada esensi tauhid dalam kenabian dan wahyu. Ada esensi tauhid dalam eskatologi atau akhirat begitu ya. Ada setan dan kejahatan dan komunitas muslim. Nah, ini menurut Fazlur Rahman. Sedangkan tokoh yang pada abad ke-20 yang menekankan esensi tauhid lainnya selain Fazlur Rahman, yaitu yang kedua adalah Ismail Roji Al-Faruqi. Al-Faruqi lebih menekankan fungsi nilai sebagai prinsip dalam semua bidang kehidupan melalui penjelasan Al-Faruqi tentang tauhid sebagai inti pokok agama Islam yang menjadi prinsip dalam sejarah, dalam ilmu pengetahuan, dalam metafisika, dalam etika, dalam tata sosial, umat, keluarga, lalu kemudian tata politik, tata ekonomi, dan estetika. Nah, ini lebih kepada fungsi esensi tauhid yang non ideologis begitu ya. Bisa masuk ke segala macam, ini lebih fleksibel daripada yang abad ke-18 dan daripada abad ke-12 sampai 18 itu. Nah, itu dia yang bisa saya sampaikan. Silahkan nanti lihat tugas-tugas selanjutan yang akan diberikan oleh dosen untuk terkait pertemuan kedua ini. Billahi taufiq wal hidayah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.